Hai, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Septi Sophia dengan NIM 404 2033, program studi D3 Kebidanan Universitas Mausada Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah terjadinya proses kehamilan untuk memenuhi tugas kesehatan reproduksi. Langsung saja ke penjelasan tanpa berlama-lama. Nah, metode kontrasepsi mengalami perkembangan dengan segala keuntungan dan kerugian dari masing-masing metode. Metode kontrasepsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang dan metode kontrasepsi jangka pendek. Nah, yang termasuk metode ini adalah IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam lahir, yang meliputi implan, vasektomi, dan tubektomi. Nah, sedangkan metode bukan jangka panjang non-long yang termasuk metode ini adalah suntik pil, kontrasepsi vagina, dan kondom. Nah, selain itu ada juga metode KB alami yang mengikuti siklus kehamilan menurut Susilowati 2015. Nah, lalu selanjutnya ada cara kerja kedua hormon estrogen dan progesteron. Untuk cara kerja kedua hormon tersebut, hormon adalah alat atau obat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, yang mengandung free part estrogen dan progesteron, kedua hormon tersebut bekerja sebagai penghambat pengeluaran follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone sehingga menghambat proses kontrasepsi. Nah, menurut Manuba 2002, nah kontrasepsi pil mengandung estrogen dan progesteron. Progesteron untuk menurunkan durasi dan jumlah pendarahan menstruasi, tetapi masih menimbulkan pendarahan intermittent. Kontrasepsi suntik mengandung progestin yang membatasi pola pendarahan berhubungan dengan tidak teraturnya menstruasi atau yang disebut dengan amenorre. Nah, mengenai kontrasepsi implan memiliki kadar estrogen rendah. Nah, sehingga rata-rata jumlah darah yang keluar saat menstruasi lebih sedikit menurut Manuba 2022. Nah, langsung saja nih kita bahas mengenai penggunaan kontrasepsi yang telah meningkat. Nah, di banyak bagian dunia, di berbagai banyak dunia, terutama di Asia dan Amerika, Latin Tengah, di sub-Sahara Afrika, sehingga global pengguna kontrasepsi modern telah meningkat tidak signifikan dari 54% pada tahun 1990 menjadi 57,4% pada tahun 2015. Nah, secara regional reproporsi pasangan usia subur 15 sampai 49 tahun melaporkan penggunaan metode kontrasepsi modern telah meningkatkan minimal 6 tahun terakhir. Nah, langsung saja. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai pendapat atau pengertian menurut Kemenkes. Nah, menurut Kemenkes 2016, persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 74,8% di tiga provinsi yang memiliki persentase tertinggi, yaitu Maluku Utara sebesar 87,03%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,92%, dan Sulawesi Utara sebesar 83,84%. Nah, sedangkan pencapaian terakhir terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 63,24%. Nah, Sumatera Barat sebesar 63,73%, dan DKI Jakarta sebesar 67,46%. Nah, Kemenkes Republik Indonesia 2016. Nah, langsung saja kita ke fungsi hormon estrogen. Nah, fungsinya apa sih untuk hormon estrogen ini? Nah,
Yang pertama yaitu menjaga kehamilan. Saat Anda sedang masuk fase kehamilan, produksi hormon estrogen akan meningkat dari biasanya. Nah, fase ini estrogen memiliki peran cukup penting untuk menunjang kesehatan ibu dan janin, yaitu membuat rahim lebih kuat, terus meningkatkan perkembangan organ janin, menyebarkan nutrisi ke janin, dan memicu segala kehamilan, mual dan payudara bengkak. Lalu setelah melahirkan dan masuk fase menyusui, kadar estrogen pada ibu hamil meningkat. Nah, lalu selanjutnya manfaat hormon. Nah, ini tuh manfaat hormon ya teman-teman, mohon maaf. Manfaat hormon estrogen dan progesteron. Nah, manfaat hormon estrogen dan progesteron ini untuk wanita yaitu sama seperti pria. Wanita memiliki dua jenis hormon dalam tubuh, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Dibandingkan progesteron, kadar hormon estrogen dalam tubuh wanita lebih banyak. Ada 3 jenis hormon estrogen dalam tubuh, yaitu estron, estradional, dan juga estriol. Hormon inilah yang akan mempengaruhi perkembangan seksual serta alat reproduksi wanita. Nah, mungkin penjelasan mengenai cara kerja hormon estrogen dan progesteron cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.